Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama di segmen apa sih namanya kita ini? Rusun atas. Rusun atas ya, Mep? Lanjut. Nah, rusun atas itu slogannya apa, Mep? Masuk terus kita. Nah, Saraba Rasok Tarus kawan-kawan. Tapi kali ini kita dengan segmen yang berbeda. Apa tuh, Mep? Nama singkatannya itu nah. Linda. Nah, Linda itu apa sih? Narsum tahu? Nah, Linda itu adalah lintasan dunia lain. Asik. Kemarin kita segmen ormas, kali ini di dalam rusun atas segmen kita adalah Linda, lintasan dunia lain. Nah, kita di sini ada kedatangan dua narasumber nih kawan-kawan. Nah, mungkin dari Koko Bobi dulu. Astagfirullahaladzim. Karena aku kan gelar loh. Oh ya, Koko Bobi gelar ya. Nah, kalau di sampingnya ini juga saya kurang mengenal nih. Nah, mungkin dari Koko Bobi dulu nih. Nama panjangnya apa? Kemudian asal mana gitu kan? Silakan dari Koko Bobi dulu perkenalan. Baik, pertama-tama perkenalkan nama terima kasih saya kepada Rahman, telah bisa dipanggil Bubi. Apa Invite. membuat Ya. saya hadir di tempat podcast. terharu Bob. Nah, Mungkin perkenalan Koko Bobi lah juga. ya, jadi itu gelaran di Amuntai Runner. nah itu Bobi kita. kami cuma tahu aja Koko Bobi nih nama panjangnya nggak tahu. Jadi nama beliau tadi adalah Bobi Andi Renata Rahman ya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada siapa? Silahkan narasumber. Nama Kulon Ramadhani. Ramadhani. Habis itu apa lagi? Panggilannya Oh, dipanggil Rama. Rama. Oh, Dipanggil Rama. Jaidut kali panggilnya. Kalau di ruang lingkup tuh Jaidot. Kalau di luar iya lingkup iya tuh iya iya iya. Rama. Nah, Yang Jaidut tuh ya TTA aja lah. Iya, only circle-circle-nya saja. Mungkin tadi kan Jaidut tuh ya PTA. Setelah diupload ini banyak ketahuan. Terbongkar Bang jadinya ini kan. Nah, karena kita ini berada di segmen Linda ya. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai apa sih Mip pengalaman dari narasumber tuh apa sih mengenai dunia mistis yang ada di kehidupan mereka. Karena seperti yang kita tahu kawan-kawan itu bahwasanya karena kita itu manusia ya, di dunia itu diciptakan berdampingan dengan jin. Pastinya ya yang namanya jin itu kadang mungkin ada yang menampakkan, ada yang mengganggu dan sebagainya. Nah, maka dari itu dengan host yang kami undang ini, mereka sudah kami lihat ya ada pengalaman ya, Mip. Ibaratnya sudah pernah ibaratnya dalam kehidupan itu sudah melihat, habis itu menghandle kan. Nah, itu. Nah, mungkin yang pertama akan kita bahas mungkin nanti ada sekitar 3 pembahasan. Jadi yang pertama ini adalah pengalaman pertama ya. Nah, pengalaman pertama mungkin Ibaratnya tuh kan pengalaman pertama tuh kapan muncul-munculnya apa getaran-getaran pas ibaratnya getaran mata pertama gitu. bukan seperti itu juga. Bukan. Ya, nah mungkin apa ya? Kalau saya waktu kecil nih lah, kalau saya jujur waktu kecil memang ada sih merasakan. Cuman karena apa ya? Saya pernah sih mendengar peribahasannya tuh kalau kita makin tua ya, makin tua itu karena makin berdosa, maka kemampuan itu akan tertutup. Nah, mungkin nanti karena bukan sampai narasumber mungkin bisa nanti diluruskan ya. Diceritakan. Nah, mungkin mau dari Koko Bobi atau Bang Rama tadi dulu Koko Bobi dulu. Yang andung dulu lah. Oh, yang muda dulu sekarang. Karena perubahan kan bukan dari yang tua dulu tapi regenerasinya di muda. Nah, oke silakan kepada Koko Bobi mungkin apa sih pengalaman Koko Bobi mengenai silakan minum, jangan ditahan-tahan kan kena kehausan gitu. kenapa sampai sadar tuh pandir lah ibaratnya. Oke, silakan Koko Bobi. Bawa minum dulu. Bawa minum dulu kan. Mengumpulkan tenaga dulu kan. Peregangan dulu aja. Peregangan tenggorokan. Nah, mungkin pengalaman pertama Bobi apa sih di dunia mistis tuh mungkin di usia berapa? Sebelum itu Pen, kita ini kan dua narasumber. Ya. bajunya hitam, celananya jeans. Astagfirullahaladzim. Bejam, lengkap bener ibaratnya. Nah, sama. Ya Allah. Ih,
anjir. Buset. Tapi ini kalau nggak ilmu loh. Oh, boleh. Ya titik A, ya titik A. Itu salah satu. Mungkin dari kami berdua karena paham. Kambing biasa aja nih. Bentuknya aja bentuk taring kawan-kawan, aman aja ada kajian. Oke. Nah, disimpan nih. Udah boleh gitu. Nah, ya kita lanjut. Oke, Pembahasan. Silakan dari Koko Bobi, mungkin pengalaman pertama Koko Bobi ini apa sih mengenai pengalaman mengenai dunia mistisnya? Apakah di usia sekitar mungkin usia SD mungkin atau mungkin bakawanan pas SMP? Nah, silakan dari Koko Bobi, silakan diceritakan. Baik, mungkin ya pengalaman saya ketika mengalami hal-hal mistis dari kecil sudah memiliki pengalaman. Sudah merasakan, jadi memori waktu kecil tuh masih ingat. Masih ingat. Sedikit kayak ibaratnya kan dengar-dengar nih kata-kata orang lah ibaratnya. Orang-orang anak kecil lah biasanya kayak umur dari 1 tahun atau 3 tahun, bahkan yang ibarat 1 bulan lah. Jarinya aja dari kan ibaratnya kata orang Bahari Oh ya, kata orang Bahari ya, betul. Nah, munyak anak kena umur saya itu aja, buatnya kalau melihat Ya ya. sensitif lah. Nah, sensitif ya. Makanya biasanya kan kekanakan tuh punya kita lihati atau digenakan sorangan tuh pastinya kayak betawa-tawa seorang, kayak Nah, iya. lambai-lambai seorang, kayak ibaratnya bakawan. Nah, ulun juga sendiri sebuah pengalaman lah ibaratnya lah. Ibaratnya ada gaduhan lah itu loh. Jadi bepandir, padahal bepandir sorangan, kadang ada orang tuh yang mandiri tuh. Kan ada orang kok Nah, ada posisinya. orang lo ulun genakan aja, ulun ngecek HP nih. Nyo pandit, nih, anu mu nih nah, nih mainan mo, aku mainan ini kayaknya ya, kayak bakawanan gitu jadinya. Jadi ibaratnya kan kata ujar orang Bahari kayak itu, sedangkan ulun sendiri melihatnya langsung secara langsung juga. Apakah itu memang kayak dari Koko Bobi sendiri merasakan Hal yang kayak itu juga. Untuk dari kecil tuh memang seperti itu. berarti disarjar orang Bahari itu kayak itu emangnya lah. Memang fakta yang terjadi lah. Nah, kalau untuk Bobi sendiri itu kan tadi di masa kecil nih merasakan. Nah, di masa kecilnya tuh pas apa merasakan tuh? Oh ya, saya lahir itu pas berumur sekitar 5 tahun sudah bisa merasakan hal-hal yang mistis. 5 tahun. 5 tahun. Oh iya. Nah, lah TK. Kalau saya pribadi lah usia 5 tahun ke bawah tuh memang kedinget lagi lah, menolong lah. Berarti memang ingatan 5 tahun ke atas lah masih ada peningatannya. Nah, tadi 5 tahun ke atas tuh pas apa tuh, Pian? Itu pas diajak jalan-jalan kan dari rumah kan dulu di Sungai Malang sama itu pas proses perceraian ayah dan ibu. Oh, Waktu pertama kali diajak sang kakek kan ke rumah kakek yang lainnya di Tanah Abang. Nah, oh iya, Tanah Abang di daerah Banjang sana ya? daerah Banjang kesananya lagi. Oh iya iya. Itu iya. memang tanahnya warna abang apa gimana? Itu kurang tahu juga mana. Oh, Kan bentar itu bentar. tanah abang lah, mungkin tanah abang semua kan. Ya, Oh iya iya benar. Oh iya. Nah, kalaunya berdasarkan yang pernah buku saya baca ya, izin narasumber menambahkan sedikit. Itu saya baca apa ya? Buku dari karya Anggarini Antimas nih. Itu kan beliau itu kan pendiri Gerpindom. Mungkin Bu Henpian tahu nih Gerpindom itu kan sekarang nama gang, padahal Gerpindom itu asal usulnya itu adalah apa organisasi kemerdekaan juga nih, kepanjangannya kalau nggak salah itu Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka. Nah, beliau itu termasuk bagian sana. Lalu kan mungkin sekalian Sidin meriset dan sebagainya, jadi Sidin itu membuat buku judulnya Hulu Sungai Utara Kampung Halamanku. Nah, jadi kan di sana, di dalam sana tuh setiap nama daerah itu dijelaskan Sidin nih asal usul pemberian nama daerah. Nah, jadi pas ulun baca di bagian Tanah Abang tuh kayak ini, Tanah Abang tuh itu tempat terbantainya para pejuang. Jadi kenapa dinamai Tanah Abang? Karena banyak daerah. Nah, lalu ditarik ke sini ada nama daerahnya Luk Bangkai. Oh iya. Nah, Luk Bangkai lo kemudian ada Petarikan. Nah, Petarikan itu adalah tempat menariknya mayat. Jadi kan Luk Bangkai tadi dari Tanah Abang kalau ke Bangkai. Luk Bangkai, Luk Petarikan. Jadi Bangkai itu kan ibaratnya tempat mayatnya sudah tertumpuk di sungai ini kan. Ya. Lalu kan ditariklah mayat di Petarikan. Petarikan itu pun itu kalau nggak salah saya baca di buku itu ada pemakaman massal. Cuman ini karena pemakaman massal ya, jadi nggak ada tempat itu nyapa.
tihang situsnya kadeder itu. Nah kalau seperti kejadian kita di Jumat Kelabu kan mungkin tahu nih, nah di Banjar tuh kan ada palangnya nih kadeder. Nah itu salahnya. Jadi ibaratnya tempatnya itu tuh karena spesifiknya karena tahu nih. Iya kada tahu, padahal lah setelah saya membaca buku tuh, ternyata nama daerah ini memang mengerikan juga gitu, nah kan tempat pembetayan gitu. Nah Sesuai juga Bang, maka dari Tanah Abang lo aja. Tanah Abang, nah larut mayat bukan pejuang tuh di situ. Nah, Nah pengalamannya mulai dari situ pas waktu kecil kan, setelah proses perceraian orang tua, lalu sang ayah nih mengambil ulun, mengambil maksudnya Jalan-jalan. ulun nih Masuk. digaduh. digaduh sama sang ayah, Oh, sang iya, adik. iya. Yang perempuan tuh digaduh sama sang ibu. Saya ibu. Oh punya adik. Punya adik Adiknya satu. satu. Oh satu. Dan sekarang alhamdulillah adik tambah 2, adik tiri 2. Dua. Perempuan juga tuh keduanya. Laki-laki 1, perempuan Satu balance. Jadi dua-dua nih kan pas aja hitungannya. Nah di situ kan selalu diajakkan ke Tanah Abang tuh sama sang kakek. Pasti setiap dalam perjalanan menuju ke Tanah Abang tuh ulun selalu menangis. Belum lapar. Bukan karena ada sesuatu yang Kayak ibaratnya tuh dari cerita jam apa ibaratnya buku yang disampaikan oleh Peno yang ceritanya dari zaman dulu, kalau disampaikan ibaratnya tempatnya itu sudah bersejarah pada kelam dah itu loh. Oh iya benar. Jadi sambung ini loh. Nah, jadi ibaratnya mungkin kayak ibaratnya itu sudah tempatnya ibarat mungkin jauhan sarangnya lah. Iya sarangnya. Oh iya benar. Berarti kalau dikaitkan lagi lah dengan cerita Om tadi kayaknya ada kaitannya Libu Pleng. Kan tadi katanya perjalanan menuju ke Tanah Abangnya walau. Oh iya bujur mau kita pikirkan secara logika kayaknya ada kaitannya nih dengan kejadian Beheri ini kan. Nah terus setelah menangis tadi Bob, tindak lanjut kakek itu kayak apa? Apakah membisai pas sampai kah atau di jalan bersatok dulu? tetap lanjut jalan. Tetap lanjut jalan Sampai ke rumah kakek yang satunya. Yang di Tanah Abang tadi. Tanah Abang. Itu rumah kakek itu di tengah hutan kah atau kayak apa tuh? Pas di pinggir-pinggir aja. Pinggir jalan aja juga lah. Tapi ibarat jalan raya ini kan harusnya kada ada hal yang menyeramkan gitu. Nah Cuman kan tapi spesifiknya karena Tanah Abang sudah Tanah Abang nih tadi sejarah lah sejarah Abang ya kayak itu lah ibaratnya. Jadi mungkin rata-rata dah ibaratnya ada tragedinya lah. Oh iya betul. Jadi ibaratnya selama di kediaman kakek itu kayak apa tuh? Di rumah kakek pun ada kejadian aneh kah di rumah kakek itu? Di rumah kakek itu alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, Pak. Aman aja. Pas di perjalanan aja yang Perjalanan aja. pilih. Mungkin Ada beberapa titik lah. ada beberapa titik mungkin lah. Ini masih konspirasi Bang Le, cuman kayak apa ya lah nengaran kita tadi nengaran apa kita usia Masih kecil. ya masih dikatakan suci kan ibaratnya kan masih bisa melihat tadi kan katanya. Nah Mungkin punya antara titik kah, atau mungkin tempatnya kah, atau gerbangnya kah, ibarat kata. Iya benar. Tempat ini kelaluannya ya, tempat ini kelaluan gerbangnya ya itu loh. Oh kelaluan, iya benar. Ibaratnya istilah orang Bahari biasanya kayak itu loh, jangan lewat situ ya, situ tempat anu bla bla bla. Jadi ibaratnya ada hari-hari tertentu yang kamu melewati hari itu. Jalan Bahari kayak itu Bang ya. Oh iya. Makinnya kan itu sambatan orang Bahari, sedangkan di cerita tadi tuh kelam loh. Kelampang mau dari buku sejarah yang Mungkin baca. dari orang Baharinya jual pindah nih, sudah kayak ibaratnya ada ilmunya mungkin juga lah. Oh kan Jadi- zaman dulu tuh masih orang-orang yang awam tuh masih sangat percaya juga. Masih melekat lah ya. Ya masih melekat. oh iya ada Sesuai dengan istiadat kita. kebudayaan mereka. Berarti untuk kejadian pertama tuh memang habis setiap perjalanan tuh aja lah. Setiap perjalanan menuju ke sana Berarti pasti selalu nangis. Sama nangis sampai usia berapa tuh? 7 tahun? Sampai usia 8, 10, 9 Terus 4 tahun berarti 4 tahun bolak-balik bolak-balik merasakan nangis terus nih. nangis terus. Oh. saat ada nangis tuh ibaratnya kan mungkin ibaratnya nangis langsung, kalau mungkin ada reaksi apakah dari
Koko Bobby sendiri jadi sehingga membuat nangis Nah gitu. nangisnya itu nah. Melihat apa itu? Ya pas nangis tuh karena waktu kecil kan, itu yang dilihat tuh kayak aneh aja di jalan, tiba-tiba perasaan waktu kecil dulu tuh perasaannya kayak aneh tuh juga. Aneh lah. Ya Aneh tapi membuat nih apa ibarat hati kita nih kayak mencocok lah sama nangis ibaratnya kayak itu kah? Aneh tapi nyata gitu. kayak berat dalam pikiran tuh biasanya. Oh. Dan tempatnya juga spesifik di situ aja ya. Di Ampah perjalanan sampai Pinang. Pinang Habang, astagfirullahaladzim. Lain Pinang Habang sebetulnya bukan Pinang Habang tapi Tanah Habang. Saya keingatan imbah orang Maraji ya bang semalam tutup warung remang kan. Nah, kadang oke di sana kayak aman aja kita. Kita dapat definisikan sendiri pada Kadang jalan itu jangan itu. Itu oke. Nah, berarti untuk Koko Bobby sendiri itu pengalaman pertamanya pure selama 4 tahun bolak-balik ke apa? Tanah Abang atau sampai pulang Tanah Abang itu merasakan perasaan ingin nangis terus ya. Ingin harus menangis. Nah mungkin untuk saudara Rama nih, kayak sampean nih pengalaman pertamanya nih kejadian mistis. Pengalaman pertama tuh sama seperti Bobby, cuma bedanya saya di rumah kakek. Kak di rumahnya Ya, di mana tuh? di Banjar dulu. Saya asli orang Banjar. Aslinya Banjar. dari lahir Banjar lah gitu. Ya, itu umur berapa? 2 tahun kan dibawa ke Muntai. Nah, gitu. Pas kapan ya? Ada pulkam dulu saya lagi kecil, gak tahu saya lupa. Tuh momennya tuh sanja orang ngaji rasanya. Orang ngaji itu kayak saya ditinggal abah tuh bekami rasanya di rumah kayak itu. Ulun duduk di ruang tamu, ruang tamu kayak ini. WC sini. Nah, pelataran segala. Oh iya. Nah, ulun sini. Pas ulun melihat ke ventilasi kayak itu. Iya. Oh Pas ya anggap di ventilasi. sela-sela ventilasi itu ada saya melihat kepala pocong. Kepala pocong. Iya, gitu. Nangis otomatis nangis. Abah langsung buka. Apa aja lo melihat pocong gue jalan kayak kadang kayak melihat kurang kayak itu kayak menunjuk kayak itu. Oh jabah, oh lain jabah. Padahal bujur. Ini mulai ventilasi itu kepalanya buka tengah ke jalan. Berjalan Berjalan ke tengah. Berjalan Pas nih? lo nangis tuh berjalan ke tengahnya, ke tengah jalan. Oh pas sudah tahu pin nangis Ya. jalan. Ya, gitu. Berarti ingat usia berapa teh? Usia 2 tahun. Lupa. Pokoknya kecil. Masih Kecil juga. Mungkin 5 tahun ke atas juga lah kayak Koko Bobby kurang kemungkinan. lebih deh. seperti itu. Gitu. Apalagi itu kan karena tahu bang terkadang lah dari ibaratnya dari pengalaman dengar kawanan lo kebanyakan pasti rumah paninian atau kayak itu pasti Ada. ya kayak itulah. Oh. Lo Iya bujur. pasti ya Ada hawa tersendiri. lah ibaratnya lah. Oh iya bujur. Mungkin saja lah untuk leluhur kita nih atau kedatuan lah biasanya orang Sambat itu kan ada sebuah peninggalan atau sebuah barang antik Besi Tuhan. ya. Nah, bujur. Nah, soalnya kayak ini ulun sedikit mendengar leh wasih Tuhan ini kenapa apa kadang kan kita beri apa namanya tuh kopi segelaan tuh kan Di gaduh lah ibaratnya. nah gitu. Nah, ulun singkatnya tuh kayak ini mendengar orang Bahari itu menempa wasi bepicik. Kalau kita wah ini kan becatok, ini orang bepicik mau lawasi itu dengan kesaktiannya juga orang mau lawasi itu makanya sampai diisi jar. Nah ujar pendengaran ulun tuh kayak itu kisahnya nih ulun kada tahu apa bujur kadenya hen. Cuma didengar kayak itu pang kalau ulun pikir-pikir pulang lah memang leh nengaran memakai kesaktian nih kan di luar kapasitas kita manusia pang lah pasti kan ada mungkin ada bantuan dari jin tadi kan dengan sampai ya mungkin kalau kita pikir-pikir pulang le orang Bahari itu kan hagen perang loh. Jadi mungkin buahnya menggunakan kesaktian itu gesan perang juga. Contohnya kan salah satunya tadi kan mula alat perang, bepicik, sakira lakas mungkin lah. Karena Bahari kita kan gerilya nih gak ada senjata kawan kan. Nah, Nyali. ada nyali aja. Nah itu pang undangan wasi-wasi Bahari ini. Jadi mungkin karena ada barang mungkin ya Bob lah. Ya, Barang nih. kayak misal contohnya barang kayak sebuah guci kono
Gucci itu termasuk juga lah. Masuk. Masuk juga. Lukisan itu sama lukisan kayak Sebenarnya lukisan ini ada potensi juga Ada. nang diisi. Bisa kameramen bisa di highlight. Ya, nanti bisa di highlight tuh, bisa di highlight sebentar. Oke. Nah, Satunya ibaratnya lah. ini mungkin lukisan seperti ini kawan-kawan, tapi mungkin yang lebih kuno ya. Ya, Nah, lebih. lukisan yang lebih kuno tuh kawan-kawan itu ada memiliki potensi, ada bisi orangnya aja orang kan. Nah, dakwahnya mungkin bila bukan pian apa ya istilahnya bila berparak lukisan misalnya kan pina panas dingin, nah itu berarti ada sesuatu kan. Nah, berarti kalau dari saudara Rama sendiri tadi kan mengatakan pengalamannya tadi melihat barangnya ada nih kan. Itu gak sekali 2 kali, sering. Ada yang kayak kepala banteng, gitu, kepala rusa, sering. Bentuk bukan Iya, hanya macam-macam. pocong berarti ini. Iya, macam-macam. Berarti ibaratnya kita dari agama sendiri lah, kayak nah, kan ada jin lah ibaratnya loh. Iya, iya, Nih, iya. mungkin yang dilihatnya sendiri nih, kan tadi tuh pocong segala macam. Iya. Mungkin kayak ujar istilah orang bahari lah juga lah. Kan selama zaman kerajaan bahari itu loh. Mungkin itu salah satu pakaiannya kalau nih, pinanya lah. Jadi melihat lain-lain kalau Pakaian, maksudnya pakaian yang dipakai saudara, ke pakaian ada pakaian orang ibaratnya alam sebelah Mereka ya. lah. Dunia lainnya teman. Oh iya, kita nih kalau ini lumayan kental tuh masalah kerajaan lah. Kerajaan. Iya bujur. Apalagi kan kan ulun salah satu ibaratnya penikmat apa cerita kerajaan lah. Dari segi-segi apa pakaian, habis itu dari wujud segala macam tuh kan emang beda-beda tuh tergantung keturunannya apa nah. Cuman pastinya ada dari ibaratnya dari turunannya ibaratnya pasti beda-beda lah bentukannya. Oh iya. Mungkin yang dilihat anu tuh entah jadi kepala banteng, jadi kepala rusa tuh mungkin Salah satunya lah ibaratnya. salah satu bagian sana lah. Oh ya begitu leh. Berarti kejadian itu kalau saudara Rama rasakan sampai berapa tahun tuh saya ingat pian dong? Ketika pulkam pasti melihat. Setiap pulkam. Ya, di pulkam. Oh tadi kan dari Banjar tadi lah dari Iya. Banjar ke Amuntai, Ya, terus pulkam. ke Banjar lagi. Banjar. Jadi yang dirasakan tuh di Udah kayak itu Bang. Udah ada kayak, kayak iya, itu udah kayak. di rumahnya lah di rumahnya. Iya, di rumah. Kejadian itu setiap Setiap senja. Setiap senja. Oh iya. Ini ujar bahari ulangan. Iya dari pula kita kan orang ini. Nah, Pak. konteknya apa? Ya tadi tuh. Konteknya ibaratnya kenapa ulun sedikit bingung lah. Pasti ujar orang bahari itu tak adanya ada yang mengisyaratkan pada itu salah satu kebujuran atau apa lah. Cuman terkadang orang sekarang tuh lebih kurunnya ibaratnya karena kita dunia modern, apalagi yang ibaratnya menerapkan apa Rasionalitas. kurang lebih ibaratnya kayak sains segala macam gitu. Oh, ya. ya. lebih memikirkan masuk akal kadanya gitu lah. Oh ya bujur. Sedangkan padahal pada zaman dahulu sendiri pun itu kadang masuk akal. Kayak apa orang ngolah ini nah ibaratnya. Salah satunya kayak contohnya piramid. Sampai sekarang pun bahkan ilmuwan masih bingung kayak apa buahnya tuh maulah gitu nah. Dengan Bahkan, bentuk iya. yang genal kayak itu lah sampai Bahkan buahnya sendiri kayak ibaratnya tuh ulun lihat sendirilah dari ibaratnya berita-berita mereka mencoba ngetes lah segala macam simulasikan kayak gini segala macam tetap tersampai itu lah ilmunya sendiri itu dari ilmu ibaratnya bahari loh bisa kayak itu sedangkan sekarang hendak dicoba kada kawa. Oh, berarti memang lah kalau kita pahami nih memang yang namanya manusia ini kan punya keterbatasan keterbatasan terus ini kan tadi kan kejadian bahari lo malah piramid misalnya kan itu salah satu apa sih di istilah tuh keajaiban dunia lah keajaiban dunia yang masih kadang masuk akal di manusia leh harusnya lah kita sebagai manusia ini memang mendengaran kada sampai akal tuh harusnya mempercayai pang lah ada hal yang ada dunia yang memang di luar apa nih di luar akal pemikiran. nah waktunya kita konsumsi dulu ya silahkan kepada rekan-rekan kita untuk konsumsi diantarkan dulu kan sekira kita kada kelaparan ya kalau oke. Wih, asik ya. Iya, Masya Allah mantap bener. Makanan coklat saya kira moodnya naik kita.
ditemani oleh Pukis. Bawa minum. Gua minum dulu kita. Mungkin hendak sambil comot-comot kisah aja kita lanjut. Jangan besupanan ya kalau. Supan rugi keranyang. Nah, Oke. Nah, berarti tadi kan untuk Koko Bebi sendiri pengalamannya itu usia 5 tahun. Kalau saudara Rama tidak ingat tapi sama kurang lebih kejadiannya itu. Tapi kalau saudara Rama itu di tempat, kalau beliau Koko Bebi tadi di perjalanannya. Nah, dan tujuannya sama, udah kai. ya tanda kutip kawan-kawan pasti di rumah apa ya? Rumah Tuhan ibaratnya kan rumah Bahari. Nah, Sedikit ibaratnya lo sendiri ada pengalaman lah juga lah, udah kai lah. Waktu halus juga. Nah, ada suah juga. Sedangkan lah masalah ini tempatnya wadah kai juga di itu kuburan di muka rumah. Nah, waktu umur berapa kan segala macam lo ulun tuh rancak kurang mengatuk segala macam udah kai ya kan. Rancak mengatuk segala macam. Habis itu kayak suara-suara orang rusuh segala macam gitu. Nah, tanya nang ulun nang pernah ulun rasa itu ya mendengar suara orang menangis tuh berarti di kuburannya atau pas di rumah? Pas di rumah kayak itu sendiri. Pas di rumah tuh merasakan. Tapi ulun ibaratnya untuk karena tahu bang, tapi itu suara nangis apa segala macam. Sedangkan nah ulun dengar kisah-kisah juga lawan kayak ibaratnya lawan paman, lawan AA sendiri gitu. Nah, itu memang tempatnya aja. Emang suara penampakan segala macam. Ulun sekedar kayak ibaratnya mendengar-dengar aja gitu. Mendengar-dengar tapi belum kada melihat ini berarti sampean lah. Kalau berarti Koko Bebi tadi ini posisinya belum melihat juala. Belum lihat. Kalau sampean melihat lah. Ya. Ibarat sama ya, ibaratnya pasti udah kai lah. Udah kai juala. Kadang lo. Kalau lu ingat kalau lu nih pengalamannya bukan pas halus pang lah, cuman pengalaman terbaru nih, pengalaman terbaru ulun lah. Untuk akhir-akhir ini kan ulun di rumah sini ada kan di rumah dia Muntai, kemudian kan kadang pulkam ke wadah ini nih di rumah sini nih ulun bilanya tengah malam hendak WC misalnya atau apa aman aja itu. Nah, cuma bila udah tekan ini malam nih hawanya lain. Selain lah. Asa beret. Berasa kayak was-wasan kan? Was-was sudahnya panas. Asa mendengar suara. Bila hendak bakami ini nah luar biasa mana apa sih was-wasnya ini kayak asa dia melihat asa ada mawasi lah. Nah itu hawanya lain benar kamu di Nini. Memang di akhir-akhir ini ulun ada mendengar Nini itu ada kejadian apa ya gangguin gitu nah pas guring gitu. Nah cuman ulun nih pas ulun bagian lah bermalam asalnya pas malam hari raya lah malam sehari lo itu sehari malam cuman sudah merasakan hal-hal yang kurang enak gitu. Nah memang kalau ulun lihat lah di kamar ini tuh ada nang betali apa tali hirang tuh ngarannya sabut apa namanya tali hadok. Nah tali hadok tuh fungsinya apa? Mahalau leh kalau nang bawang-bawang tuh pang tuh ada jadi taruh tuh di kasur bawang putih. Nah pas malam diendak di tilam. Oh itu biasanya digunakan untuk kuyang ya. Yang mana nang kuyang nih hadok kan yang bawang-bawangan. Yang bawang. Oh yang bawang. Kalau hadoknya untuk menetralisir lah. Oh iya. Soalnya kayak inilah ulun mendengar kisah-kisah juga lah. Pas melahirkan kakak kan bisa kakak 10. Pas melahirkan si Dintu pasti mengisahkan tuh ada kisah kuyang. Waktu Bahari itu ini kada paham juga itu naswa diganggu kuyang ya pas melahirkan tuh. Mungkin tadi karena dikatakan narasumber kita tadi apa untuk menetralisir segala gesan menang kuyang di lima halau. Mungkin tadi karena kejadian Bahari lah karena ulun kada berada di zaman itu loh. Jadi mungkin ulun masih kada menerima gitu karena ulun merasa itu kada masuk akal karena belum merasakan. Mungkin karena bukan pian yang sudah merasakan ya kita serap aja kan ilmunya kan. Nah tadi kan kita sudah membahas nih dari 3 tadi pengalaman pertama. Jadi ini ada 2 pulang lah narasumber lah. Ada pengalaman pribadi ini artinya sampai sekarang ini berapa pengalaman yang sudah bukan pian rasakan. Habis itu pengalaman paling berkesan. Nah jadi pengalaman paling berkesan ini bukan pian tinggal lah. Jangan sampai tak kisah di pengalaman pribadi. Saya kira pembahasan kita ini lebih lebih lapuk soalnya apa kah?
lebih fokus pengennya lah. Nah, lebih fokus kena sakira Berarti pengalaman paling berkesannya di ujung kena. di akhir-akhir lah gitu. Nah, di akhir. maksudnya di sekitaran Amuntai kah atau di luaran? Bebas ibaratnya Bebas. pengalaman diri Anda sendiri ya, ibaratnya. pilih, Jen. Pokok bubi sendiri di mana tempatnya segala Berarti macam. bukan betul nih mun saat betakon di kebanyakan berkesan mah kayaknya nah. Banyak bener sakon nih kan. Banyak bahan kita kan di sini. Cuman karena kita keterbatasan waktu mungkin kita akan mengulik beberapa yang mungkin menurut narasumber paling penting ya, paling berkesan. Nah, jadi mungkin karena Koko Bubi tadi sudah, sekarang saudara Rama pulang nang Moholoi. Nah, untuk pengalaman pribadi ini kan, nah setelah kejadian waktu masa kecil tuh mungkin, nah sampai pin usia sekarang itu mungkin bisa ceritakan nih pengalaman pribadi apa aja yang sudah dilalui pulang masalah mistis nih. Masalah mistis-mistisnya selama perjalanan hidup. Nah, Oke, ada 3 sebenarnya. Yang pertama tuh pas saya menginjak sekolah SMP. Nah, SMP tuh pada momen pas pulang sekolah itu kan otomatis kelas kosong. Tuh ulun berdua lawan kawan. Nah, ulun tuh bertinggal karena menghadang kuitan Mambili ya. Nah, itu. Duduk lagi di kelas. Nah, habis itu pulang. Pas menghadang loh. Ada di higa nih, kembali ke seperti us ya. Kebuka itu lah. Buka. Malah lajur bang, us ya. Sekejap gitu. Kayak flash ya pak. Keples. Nah, gitu. Sekajut aja. Nah, ini kawan. Nah, tadi ada siapa kan dia? Bah, yulun. Tapi kalau dia melihat, kalau memang melihat, tapi memang menampakkan diri. Ini kayak berarti mengisyaratkan aja ke orang-orangnya. Iya. Tuh, mau gue keluar kalau bulikan jadi gini dah. Tentang di luar kan di luar kan rame jualan. Bulikan sampai ke rumah pas dingin. Habis itu keesokannya pideran. nah Nah, itu kapidere ini pulang betakon ini bingung kapidere ini apa maksud kata kapidere itu nah. pideran. Google. Nah mungkin bisa bukan bahasakan dengan bahasa bukan pin sendiri lah. Mungkin dari Koko Bubi apa nih kapideren, soalnya kan kapideren tuh setahu identiknya lawan apa bubetnya. Asalnya dari sendiri kapedera punya awak panas, kapederan ya orang enggak. Nah, mungkin kalau menurut ulun lah sebagai orang yang mengalami kepidaraan ini ada kayak gangguan dari makhluk lain, itu kepercayaan orang Bahari. Salah satunya kan kita sedang sakit, awak panas, sebelum sakit nih, misal contoh ketika kita jalan lewat kuburan misal, Ya. itu tanpa ada izin dari datuk dari kuburannya tuh, tanpa ada izin, pas kita lewat Ulun ada juga mendengar lah kayak itu ibaratnya kisah orang sampetan orang Bahari juga. Dia menyakitan apa-apa atau ibaratnya hendak kemana segala macam atau hendak buang sampah kayak segala pun dato lalu dato empat ambil dato empat tano segala macam pasti ada kata-kata minta izin gitu. Nah itu ulun sendiri ibaratnya rancak mendengar kisah-kisah kayak itu juga nggak sampetan gitu. Nah jadi biar mengisyaratkan kita nih orang-orang baik aja lah itulah. Minta izin lah ya sebelum tempatnya. minta izin. Mengatakan mau minta izin ya pasti kepidaran ya biar tanya lah. Kapidere juga istilahnya lah belenang sawat begeringan toleh. Sama juga halnya kayak kamerawaan tuh sama juga orang kepidaraan. Kapidere kamerawaan berarti beda nih. Sama. Oh sama aja. Oh, istilahnya aja beda lah. Yang pertama tuh kamerawaan loh, karena tidak permisi ke datuk. Oh kademarawa, kan marawa nih kata asalnya berarti kademarawa. Pas sakitnya baru kepidaraan. Oh. Karena digawa makhluk sebelah. Karena sebelumnya ibaratnya ikam karena kada merawa yang sebelah merawa lah. Gitu. Itu dari pemahaman ulun. Gitu. Oh kapidere ini jadi kan betul tambahnya setahu lu BM tuh kalau nang orang apa ngarannya? Janar ya. Janar. Oh janar. Lawan kapur. Habis itu pakai apa ibaratnya gesan beres tuh. Menampi baras tuh pakai Menampih. Yang ujungnya dihampas gitu. Oh itu kan. Sendiri suah bang itu nadi kepidaran sekali. Oh suah dia nih orang. Ya. Jadi tiba di kasai orang pakai nang apa yang disenasi berarti lah ditimpe gitu. Ditimbay.
kayak bang di kipas-kipasi dulu kan. Oh dikipas dulu. Lalu ujung-ujungnya set kayak tuh terkipainnya Yang kegambiran itu lah. apa yang lain apa yang disenasin apa ibaratnya tuh. Itulah. Nah itu Apa sih banyak itu berarti? Tampi itu lah, Yang bulat tuh apa? iya bener. Oh 6 bulan Kita purun ya lah purun lah walahannya tuh purun. dari kiasan dari purun bang biasanya. itu. Oh ya bujur. Tampi baras kayak itu. Bulat kayak tuh kalau kayak topi kunglau aja. Ya kayak itu lah. Yang kayak itu ibaratnya kan. Tampian baras yang menyambat. Nah ini dia nggak sampai apa sampai. Nah nih. Betul. Apa nih? Tak sok. Sudah lewat kawan-kawan 10 udah dicekot lah bukan pian aman aja dah. Nah, berarti tadi lah kapiderean li kaitannya pulang. Tampian baras, nyiru. Nyiru aja, iya. Oh nyiru. Kalau nyiru tuh ulun mendengarnya itu ketika apa? Orang hilang. Orang termasuk dia lah. Genang nyiru dulu. Anu pang yang apa sih? Orang kawinan masuk dia lah. Benyiru juga lah. Itu beda nyirunya tuh. Nyirunya lain lagi. Beda tuh. Oh berarti ada jenis nyirunya juga nih. Oh. Sama kayak orang berselamatan rajin tuh ada juga nyiru. Benyiru juga. Nyiru juga. Macam-macam berarti gunaan nyiru nih sendiri leh. Mana baras kawa. Manu harus belah kawan. Mantap bener manfaatnya lah. Nah, berarti sampai tadi kan pengalaman pertama tadi kan SMP sampai apa KPTDN. Nah, Harinya anu Pang juga pas hujan gerimis mengandung. Mengundang. Malam Jumat kawan-kawan. Oke. Nah, berarti pengalaman pertama saat itu. Nah, ini ada Tadi itu satu lo, tadi 3 aja. Nah, 2 lagi nih. 2 lagi apa? Nah, yang kedua nih pas semasa ini. Maksudnya Nah, habis itu ada event, bukan event sih, acara tahunan. Oh ya, acara. Ada lembaga. Nah, itu tuh masal, kesurupan masal. Itu berganti-ganti. Misal binian nih. Nah. Binian nih, ini kena bawa sekong. Itu nang di ujung pulang sana kena. Nah, sampai berapa ini? Kena ya banyak. Bahkan kenalan saya kena juga. Ada siapa sih namanya? Boleh sempat cari. Ada itulah. Pokoknya ada namanya lah. Kenalan saya dekat banget. Tuh kena. Itu ada kenalan saya kan udah lulus. Mahasiswa ini jangan ke kawan ulun kayak Yang karena tadi? Ya, jangan menceleng. Itu ram itu nantang aja. Kan nantang aja, hanya sakit awak aja. Kasihannya aja. Gitu. kenapa jadi nonton? Mungkin keganggu kayaknya gara-gara acara tuh. Oh, Kan jadi sampai sore gitu. jadi ibaratnya tuh orang sebelah nih tersinggung, Bukan tersinggung, keganggu. keganggu. Kan sudah event gitu ibaratnya Iya. kan ribut pasti lo. Iya. Berarti ada kaitannya pulang nih kada izin lah Kan hitungannya. bisa. Bijin cuma mungkin Bijin lah. Kada diselamati dulu. selamat kemarin tuh. Mungkin anu sih. Orangnya itu yang rentan ibaratnya. Terlalu brutal lah. Gitu. Oh. Jadi otomatis penangkal tersebut bisa ditembus gitu. Nah, gitu. Oh, Jadi ibaratnya lawan orangnya sendiri ibaratnya tuh emang sudah lamahan lah. Iya, lapah. iya, mungkin Lapah kan salah satu faktornya gitu. salah satu faktornya juga. lapah, melamun segala macam gitu sudah awak uyuh, pikiran ke kemana-mana, anu kada fokusnya kosong gitu nah. Pacar sarik. Nah, kayak itu. Jangan kayak itu lah, jangan kayak itu. Oh, Ada pacar kah? Nah, ada. Jadi nyambat pacar sendiri lah. Ibaratnya nyambat pacar sarik tuh ada pacar kah? oh ada ampunnya sekali ya berpawang sudah kata kawa kita. Oke, Kayak aja kan. berarti lah apa tadi untuk pengalaman kedua nih kejadian di event sampai-sampai tadi lah dua apa tadi Banyak masih apa ibaratnya orang-orang yang kenal emang. melalar terus tadi ada yang saling apa menciling leh ibaratnya leh biasa kita tuh menciling leh. Oh iya ya bujur. Jadi yang menciling tadi tuh kena atau ada menciling Kena, aja? kena. Oh kenal ya? Oh, kan aja Oh berarti posisinya. sudah mengisyaratkan gitu lah. Iya, mengisyaratkan kayak cangan-cangan gitu. Kayak kok cangan gitu. Kayak itu lah langsung enggak. Nah, itu. Berarti lah mungkin kalau kita katakan pulang hubungan manusia misal lah kita
apa ada izin kegiatan dah lah, izin mungkin ada izin lawan RT misalnya. Cuma mungkin memutar musik kanyaringan benar. Oh iya bisa. Mungkin kita andalkan sebagai kehidupan kita manusia mungkin lah, mungkin kayak itulah. Pasti orang-orang ibaratnya warga jadi sarik ya. Biarpun kita sudah izin, tapi orang lainnya lo. Nah, lewat batas mungkin lah anu mengatur volume musik. Oke. Nah, untuk kejadian kedua tadi berarti kejadian di event lah. Nah, ketika ini apa pulang nih berarti nih? Ya tuh baru kemarin ya. Kemarin. Iya kemarin. Di rumah. Kejadian di rumah sendiri. Itu jam 2:30 lah ya rasanya lah. Bangun tuntung habis ngepus. Wah, ngepus apa nih? Ngepus Panci. Mobil Legend. Oh, Mobile Legend guys, mantap. Panji kada dong bawa bang. Harus. Kita lagi Lanjut sibuk-sibuknya. laptop. Habis itu tuntung lah bahan kami nih. Oh, pas posisi nampak kami. Jalan di kamar mandi tuh ada yang orang mandi. Hah? Ada nama dengar orang mandi. Debel. Parah. Mau begemet. Pas jenguk ada orang di kamar lengkap ada di WC-nya gitu. Sebetulnya ke WC tuh gabung lawan kamar mandi. Oh, jadi gitu. satu. Ya. Terus dibuka lo udah ada lantainya kering. Cuma didengar suara orang jebus-jebus. Posisinya jam 3. Ya jam 3 jam 3 lah. Tapi di samping tuh gak ada tetangga nih berarti. Nggak ada. Sudah lawas tuh bini di WC itu memastikan ada yang mandi ada coba lah. Kalau ada, nah ada. Ada beranai di 5 menit lah. memastikan. Sampai mengecek juga ibaratnya ke orang keluarga. Orang rumah ya, itu. Orang rumah. Orang rumah lah. Lengkap gitu. Lanjut aja lah. Gitu. lah. Lucu lah ibaratnya le. Cocok. Tak siapa kan mandi gitu tengah malam. Pada kedinginan kah? Patut dicuri game nih tengah malam nih apa nih gue? Wah, ya. Hati-hati. Maksudnya nih yang digawe itu apa? Bah jual Bobby. Wah, kita jangan dong, kali kita kawarnya. Nah, oke. Berarti ada 3 pengalaman nih sudah lengkap dari saudara Rama tadi. Yang pertama tadi pas apa sebelum SMP lah. SMP habis Event baru di rumah. ya, Nah, baru-baru ini lah. baru-baru ini juga nih kejadiannya. Nah, mungkin dari Koko Bubi pulang nih apa sih pengalaman pribadi nih sampai sekarang usianya nih? Nah, Oke. Oke. Iya, sip. Mungkin yang bisa disebutkan pengalaman yang paling berkesan ya. Bisa? Ulun sebutkan 2 aja, Pang. 2. Pertama tuh pas masih sekolah MTS kelas 8. MTS lah. Ya, tempatnya kan MTS yang kelas 8 nih berada di Oh, alumni itu juga. Oh, alumni. Oh, ya. Pasang nih. pantas. Oh iya, kemarin tuh bangunan di sebelahnya tuh kan terbengkalai. Kosong. Ya, Sekarang kosong. di tempat dia. Kosong. Oh, iya. Kebetulan kan kelasnya nih berada di atas Di atas. 8K. Ya. 8K. Itu sampai Astagfirullahaladzim banyaknya. kemarin dulu sampai H. Angkatan kami sampai K 8K. Ngeri aja. Kan di sini kelas kami 8K, di sebelah ini apa ya? Ruang komputer kan. Oh iya komputer di depan sana kan ya. Pas komputer tuh kan setiap kami sisi pembelajaran itu pasti ada siswanya perempuan yang selalu kerasukan setiap hari. Setiap hari. Maka orangnya itu aja yang kerasukan. Terus setelah beberapa hari kemudiannya muncul ular di atap. Nah di situ itu selalu berulang-ulang terjadinya. Munculnya berulang-ulang nih. Dan orangnya juga sama harus lah. Orang yang kerasukan sama. Wah, Jadi dari orang kos tersebut mungkin ke lambahan mungkin Ya lama buluan lah. Saat berulang-ulang tuh berarti langgenan nih berarti ada deh. tempatnya juga lagi. Habis itu Tempatnya juga. ada kejadian ular kayak itu juga. Lah. Itu yang paling angker tempatnya tuh di ruang komputer. Oh, memang ya. komputer tuh tempat angker Di sebetulnya. sana kan sebenarnya terkhususkan untuk lab komputer dulu. Jadi ibaratnya tuh tas sunyi, tempat sunyi ibaratnya lah. Jarang gitu. Tapi sampai wah ini kada terpakai lagi tempat. Oh, memang di close lah. Lagi dipakai lah.
Berarti itu kada melalar lah. Maksudnya melalar. Itu Kalau kisah saudara Rama tadi kan apa melalar Oh lah ya, ya? melalar dari yang satu Satu. lanjut lagi. Ada. Kada. Oh ada. Oh, tunggal itu aja Tunggal Bang. itu aja. apa tuh dicurigai benar. Tujuhnya lebihnya tuh. Oh iya. Tunggal nih. Nah pertanyaan mendasar ulang-ulang lah berkaitan kerasukan. Kenapa lakian jarang kerasukan? Ini nah lu masih kada kau mikirkan nah. Sedikit ini ibaratnya psikolog sendirilah ya. Ah iya. Pertama lakian nih pasti banyak pikiran. Oke, saya setuju. Kayak inilah. Lakiannya harus banyak pikiran karena harus menentukan masa depannya. Nah, Iya, kata-kata hari ini guys, mantap benar. Setuju saya, setuju. Bobby 2024. Koko Bobi. Nah, baik Koko Bubi, ingati lah. Soalnya lah biarpun kita omos ini pasti pikirannya lah yang kakak Tuhan. Ya. Pertama apa kayak ini kayak najelin apa kayak apa sudah biar sudah kepikiran lah. Nah, jadi biarpun melamun otak nih pikiran Masih berjalan jalan, otak, masih. bukan melamun kosong pikiran. Oh iya, jujur. Sedangkan punya binian dari lihat sendiri punya emang lamun ya memang kayak ibaratnya Kayak kosong. kosong. Ya emang kayak ada dipikir segala punya dilihat-lihat kayak secara dari nampaknya lah gitu. Nah kita ibaratnya berpikiran seorang ibaratnya nama ngalami lah itu nah. Pahajan lu. Iya, Pak Hajar. Pasti kepikiran lu apa-apa Pasti wajib. Iya. Itu Pang dari ibaratnya masalah jadi si Bobby memang jadi si orang tersebut lamahan lo tadi Ya, lemah duluan. lama duluan. Oh, jadi kalau kita laki-laki tadi dari segi psikologi memang sudah diciptakan mungkin banyak pikiran lah. Kalau perempuan tadi melamun buahnya itu mungkin lain melamun pikiran, tapi melamun emang kosong pikirannya lah, kosong pikirannya. Oke, itu sampai sekarang tuh saya masih bingung kenapa. Apakah kada tertarik dengan lakian gitu nah jinnya kan pada jinnya ibaratnya kayaknya kayak kita ya manusia kan ada laki-laki Iya, ada binian laki-laki gitu nah. Ya, jin ini tergolong ada yang baik, ada yang jahat. Baik dan jahatnya sama juga. Kan jin ini terbuat dari sebuah nyala api. Manusia tanah. Manusia tanah kan biasanya dalam Islam tuh insan manusia. Al insan ya. Al-insan. Ya, bujur. Beda lagi kalau iblis itu kan memang benar ciptaan dari Allah, tapi itu dia tidak tunduk kepada Allah, makanya disebut sebagai iblis. Berarti dari ibaratnya sudah apa ibaratnya dari agama sendiri sudah mendeskripsikan dari Ya. Terus ada lagi kayak halnya syaitan, hantu. Nah, hantu tuh termasuk jin atau kayak apa pulang? Hantu itu sebenarnya jin yang ada pada tubuh manusia selagi manusianya hidup. Terus ketika manusianya meninggal itu jin korin. Oh ya jin korin lah. Ya. pantas ibaratnya kayak ibarat ini kecelakaan lah ibaratnya lah. Habis itu orang ibaratnya jadi kesayangan gitu loh. Iya, itu berarti gentayangan tuh lain roh orang tuh. Ya. Soalnya kan hantu nih bahasanya tuh dari bahasa Melayu. Bahasa Melayunya bahasa Melayu aslinya. bahasa Melayu. Itu hantu. Iya. Iya lagunya ada loh. Hantu lah dari bahasa Melayu. Berarti lah yang gentayangan itu tadi jin lah, jin koren. Berarti memang sebenarnya fungsi jin koren itu apa Girang? Kalau setahu Koko Bob ini juga. Oke. Untuk jin korin ini kan selagi semasa misal manusia ini masih hidup, perbuatannya tuh baik atau buruk kah? Itu tergantung dari semasa hidup manusianya aja. Ketika manusianya tuh meninggal, itu jinnya tuh menyesuaikan sesuai perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Oh, jadi misalnya manusia ini baik nih meninggal. Nah, jin korin ini apa? Kan tadi baik nih. Apa tuh jin korinnya? Mungkin kan di pas manusia ini semasa masih hidup mungkin ada apa istilahnya tuh ada masalah yang belum terselesaikan. Makanya ya kayak ibaratnya tuh gentayangan. Oh, iya. Tapi kalau kita bantunya, cus dah. Ya. Bisa kayak itu leh. Nah, itu pulang kayaknya
ulun sama dengar pang lah bila orang mati bekajin tuh aja. Bahkan mayatnya tuh kada boleh nyentuh tanah gitu nah. Berarti nang gentayangan tuh kan katanya aja mayatnya tuh kada diterima oleh bumi. Berarti nang kada diterima bumi ini lawan rohnya kah atau nang gentayangan tuh jinnya? Yang pastinya jinnya, karena rohnya nih kan pas dikubur itu sudah ditanyai sama malaikat. Oh, jadi sebenarnya roh manusia ini meskipun mati bakajin lah, sebenarnya rohnya sudah di alam sana leh. Berarti nang gentayangan ini tetap si jin. Si jin. Oh, si jin ini tetap gentayangan lah. Nah, tadi kita membahas tadi sudah pengalaman pertama Koko Bubi nih banyak nih kawan-kawan pengetahuan apa mengenai dunia mistis. Kemudian pengalaman kedua Bubi nih apa nih yang paling berkesan nih? Pengalaman kedua ya. Sama baru-baru ini juga. Baru-baru ini juga. Baru-baru ini. Beberapa minggu yang lalu kejadiannya. Setelah kami kan mulai runnernya setelah sesi hari Jumat rajin. Biasanya pas malam itu berkumpul. Oh, malamnya kumpul. Kumpulan kayak perkawanan biasa. Terus kami ini kebanyakannya sering ngobrol bersama. Itu Masalah posisinya ini itulah yang kami bicarakan. itu di nongki atau gimana tuh? Nongki. Pada posisi nongki gitu. Posisi nongki. Itu baru pertama kalinya juga. Ulun pulangnya tuh kan jam 1-an lewat. Jam 1. Biasanya tuh sekitar jam 11, jam 12-an lah pulangnya. Ini pertama kali jam 1. Nah kan pas jalan menuju pulang kan itu diikuti. Ada yang mengiringi. Ada yang mengikuti, tapi kada tahu. Begal. Nang mengiringi berarti mengiringi bebuat. Kamu iringi berjalan atau kayak apa nih? Iringi pas saya jalan kan pakai sepeda listrik itu. Oh, bawa sepeda listrik kemarin. Di belakang nih asa ada yang mengikuti. Ya, Gitu lah. setelah sampai perak rumah lo di hingga kanan nih ada orang berkumpul kan banyak berkumpul lurus. Saya lihati ke orangnya nih kayak itu biasanya sambil menawi bagiannya juga kayak tertawa lah bagiannya menawi ulun menawi juga. Iya. Sekali ini kan orang berkumpul nih di sini palingan beberapa detik aja ke muka rumah di mukanya nih di muka rumah ulun nih apa ya kayak sebuah bangunan Plywood. Plywood. Ya Plywood. Ini di muka rumah ulun nih ada kuburan di sampingnya. Oh, ada kuburan. Ya, terus setelah sampai di muka rumah nengok ke belakang dalam hati mana orang yang tadi cepatnya hilang. Nah, Manjing manuk deh. nang marawat tadi. Ya Hadang lo berarti dalam hati astagfirullah nih. Lain belikan. Asal kali mungkin beberapa detik ya. detik lih. Berapa detik? Hadang lo. Itu sampean nih marawan nih melihat lah muhanya Melihat nampak banget bemuha lah. bemuha. Nah, Ibaratnya orang-orang sana lah juga lain lah. Kayaknya orang sana bang kan park dekat dengan kuburan hingga kanan di muka dan belakang kuburan. oh, cuy di tempat kuburan nih. Kira ulun kan berarti nang dilihat tadi jin nih hitungannya. Dikira ulun jin nih ada bemuha atau kayak apa itu nah memang ada muhanya aja sebujurnya lah. Makanya Soalnya kan punya kayak ibaratnya kita di berita-berita ya tahu ya ada apa gara-gara kejadian ini si apa korban ini gentayangan mungkin pasti bahkan dari orang-orang warga sekitar lo bisa nyambet orang ini ya ini ibaratnya mungkin sehingga menyebut spesifik orang tersebut emang ada wujudnya bukan segala macam lo Oh, bisa diberikan berita sendiri tuh emang disambet anu ya orang yang kecelakaan di sini kemarin ya lo Oh iya. ya. Berarti ini kejadian tuh kalau Koko Baby rasakan tuh berulang kali kah atau sekali itu aja? baru pertama kali itu Baru pertama kali itu kejadian itu pun baru-baru aja lo baru-baru aja beberapa minggu beberapa minggu. yang lalu. Wah, luar biasa pengalaman buhennya nih. Jadi kita lah tadi lumayan banyak menyerap nih rekan-rekan yang menonton di YouTube lah.
Jadi tadi ada mengenai apa, mulai dari kita membahas masalah tempat, sejarah tempat, terus apa Pertama kali itu tempat pertama kali, terus apa pengalaman yang ibaratnya tadi sudah bukannya sortir nih, pengalaman yang berkesan kan. Mungkin kita ada keterbatasan waktu loh, ada kemarin tadi rencana mau 3, mungkin kita kompres ya Miftah, kompres aja jadi dulu, mungkin nanti kena untuk episode selanjutnya part 2 lah ya. ya part 2 mungkin nanti bisa disambung lagi. Nah Part 2-nya pasti akan seru. nah oke, mungkin ada perbedaan konsep lagi ya. Nah, jadi mungkin karena saya lihat jam dulu, ini mungkin sudah sekitar 1 jam lebih ya kita podcast ya. Karena mau warung. Nah, Kadang pindah abang tutup. jamnya Bang juga. Cuma kita beramal soleh sunnah rasul aja. Nah, Oke. Nah mungkin karena kita ada keterbatasan waktu, jadi apa ya? Mungkin nanti untuk apa ya, lebih menggali lagi, mungkin kita akan di episode kedua ya, narasumber saudara Rama sama Koko Bobi. Jadi tadi lumayan nih kawan-kawan, ada ilmu yang kita serap macam-macam nih tadi, pengalaman ada juga Ibaratnya gitu. Nah kita juga mencocok logikan yang ujar-ujar Bahari lawan yang sekarang. Nah, karena seperti yang kita tahu memang karena kita manusia punya keterbatasan, pasti ada kejadian-kejadian yang di luar nalar lah. Kita kadang sampai memikirkan kan lo. Nah, maka dari itu apa? Mungkin sampai sini dulu. Tunggu. Sebelum tutup ada teka-teki. Tebak-tebakan lah. Oh, tebak-tebakan. Boleh. Oke. Lampu apa yang jujur? Lampu Lampu apa yang jujur? Tim boleh jawab juga. Lampion. Ulah. Ayo. Astaga, asa ada lampu banjir nah. Ayo. Lampu yang jujur. Ya. Lampu yang jujur. Merek kan Bukan. lain lah. Ya, splesetan lah. Tadi gom mau kona. Gum enggak. Astaga, gom Game. Tim gom. Oke, jawabannya itu adalah lampu apa yang sering jujur. Lampu terus terang. Padahal jawabannya simpel itu. Terus terang. Wah, kayak lagu Judika aja lah, bujur. Jujur lah. Ada kepikiran loh, udah simpel loh. Kan padahal kita syuting ini menggunakan lampu yang sangat terang gitu Ya, kan. bujur lah. Aduh, kira kepikiran. Bagus teka-tekinya. Karena kabunya kan ada dipikirkan. Padahal Ricky benar baca kan gak ada kepikiran gitu kita. Nah, mungkin untuk segmen ke apa nih ngarannya? Segmen. Nah, mungkin untuk segmen Linda kita pada malam ini sampai sini dulu kawan-kawan, karena mungkin durasinya nih lumayan 1 jam lebih nih untuk satu episode. Karena kalau saya pribadi pun lah, mungkin dengan sependapat dengan Miftah, sebenarnya kisah mistis mereka nih banyak loh Mip. Banyak masih. Nah banyak benar gitu. Nah cuma karena supaya kita ibarat satu episode itu tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim yang ada di belakang layar sana juga, terima kasih telah membantu kami untuk syuting juga. Nah, dan kepada narasumber kami berterima kasih juga karena telah mau hadir ya dengan konsumsi ya seminimalis mungkin kan. Nah, mungkin ada penutupnya apa, slogannya ada lagi lah. Linda, Bang. Saya ingat tuh Linda, Bang. Linda aja lah. Nah, Linda. nah. Jangan dituruti. Ingatkan ayamnya lah. Oke. Nah, mungkin penutupnya karena kita belum punya slogan penutup, maka dari itu kita tutup dengan salam aja lah. Karena kita membukanya dengan salam, maka kita tutup juga dengan salam. Terima kasih kami ucapkan juga pada penonton yang di YouTube yang ada di sana. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami ya Mip. Ya. Karena kita manusia juga pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, maka dari itu silakan, karena saya membuka, mungkin Miftah pulang yang menutup. Nah, sekira balance kita kesetaraan. Oke. Lumayan berkesan nih dari ibaratnya dari buat-buatnya, pengalaman buatnya. Jadi kita tutup aja langsung di sini. Sekian episode segmen kali ini, yaitu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.